Ada sebuah kejadian di zaman Khalifah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali kehilangan baju besi. Ternyata baju besi yang hilang itu ada di rumah tetangga yang notabene kalau tidak salah agamanya Yahudi. Sayyidina Ali yakin betul baju itu baju saya. Makanya kemudian Sayyidina Ali mengajukan gugatan ke pengadilan menuntut baju yang hilang dan sekarang ada di rumah tetangganya sendiri yang notabene orang Yahudi. Singkat cerita, diadakan persidangan. Jamaah yang dimuliakan Allah, lazimnya hakim itu diangkat oleh kepala negara. Mohon maaf, saya dulu pernah di lembaga peradilan. SK saya dari Pak Jokowi, SK saya, dan SK pemberhentian saya juga dari Pak Jokowi Juni 2020 kemarin. Jadi kenangan Pak Jokowi compo Aroba Aki SK. Nah, Sayyidina Ali khalifah, lazimnya sebagai seorang khalifah beliau yang mengangkat hakim. Apa yang terjadi ketika diajukan ke pengadilan? Pihak lawan, dalam hal ini orang Yahudi yang mengambil baju Sayyidina Ali, baju besi, dia ingkar, tak ngakoh. Sementara Sayyidina Ali tidak punya bukti. Apa yang terjadi? Hakim memutus Sayyidina Ali kalah. Padahal posisi Sayyidina Ali, katakan kalau sekarang presiden dikalahkan oleh hakim yang diangkat oleh presiden. Kenapa? Karena tidak bisa membuktikan bahwa baju itu miliknya. Dalam hukum acara, dalam peradilan Islam atau peradilan-peradilan yang lain, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Seorang yang menyatakan bahwa dia itu memiliki apa, dia harus menghadirkan alat bukti. Tapi Sayyidina Ali tidak bisa menghadirkan alat bukti, tidak punya saksi, tidak punya alat bukti yang lain. Akhirnya diputus oleh hakim, cetol palu jatuh, kalah Sayyidina Ali. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang tadinya ngaku dan sekarang dalam posisi yang menang sadar. Begitu indahnya ya peradilan Islam. Dia tidak membedakan antara Islam dengan non-Islam, tapi yang dikedepankan adalah keadilan hukum. Kalau penggugat tidak bisa menghadirkan bukti, kalah. Karena ini masalah perdata. Yang dikejar adalah kebenaran formal. Subhanallah, setelah dia itu menang, mengakui indahnya ajaran agama Islam, indahnya peradilan Islam, akhirnya menyatakan, saya memang mencuri. Karena ketertarikan kepada peradilan, dalam hal itu hakimnya yang begitu indah di dalam memutus perkara, akhirnya masuk Islam. Kenapa? Ada trust, ada kepercayaan yang terbangun saat itu. Ada lagi di zaman Bani Israel. Kalau sekarang orang berperkara kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang banyak berebut harta. Tetapi ini kebalikannya. Ada orang punya lahan pertanian, dia butuh uang, ditawarkan. Kemudian ada orang yang berminat, terjadilah transaksi jual beli antara si penjual dan pembeli. Karena lahan ini lahan pertanian, oleh si pembeli tadi kemudian digarap.
qadarullah. Mungkin kalau bahasa kita di Sumenep, setelah elandu dibaja, ada emas di bawah, ada harta karun, benih sagram dugram tapi berkilo-kilo. Apa yang terjadi? Si pembeli ngomong, saya membeli tanah, saya tidak membeli emas. Ini bukan hak saya, karenanya akan saya kembalikan kepada si penjual. Dikembalikan. Apa yang terjadi setelah dikembalikan kepada si penjual? Si penjual ngomong juga, saya sudah melepaskan tanah saya. Kalau di dalam tanah saya ini ada emas atau ada harta apapun, itu rezeki Anda, saya tidak mau menerima. Subhanallah. Beda orang pengarangan nggak nikah? Ada di antara jamaah masjid yang seperti itu? Yang membeli dia mendapatkan emas tidak tersangka, tidak terkira, berkilo-kilo. Dari tanah yang baru saja dibeli, dia merasa tidak berhak. Si penjual begitu, ini qadarullah, takdir Allah, sampean mendapatkan rezeki dari tanah yang sampean beli dari saya, itu hak sampean. Tidak, saya tidak membeli emas, saya membeli tanah. Yang menjual, saya sudah melepaskan tanah saya. Perkara ide lemas nika bedemas bedenam rezekina sampean nolak. Acak kik aparkara ka hakim. Cuk saking hakim bangarangan. Tak usah perkara. Sampai di depan hakim, hakim tanya, ada apa ini? Begini Pak Hakim, saya punya lahan, kata penjual. Saya butuh uang, makanya saya jual. Oh begitu. Terus apa yang terjadi? Nah, ketika lahan ini dibajak, digarap, ternyata ada emas. Nah, ini mau dikembalikan kepada saya kan sudah melepas, saya nggak mau. Oh gitu. Betul pembeli seperti, iya, kenapa kamu tidak mau? Saya kan membeli tanah untuk lahan pertanian, saya tidak membeli emas, karenanya ini bukan hak saya. Makanya saya tidak mau menerima. Oh begitu. Hakim dengan bijaksana tidak usah membuka kitab undang-undang hukum perdata, tidak membuka kitab undang-undang hukum dagang, tidak. Cuma tanya begini hakim, pembeli, kamu punya anak? Punya Pak Hakim. Umur berapa? Oh lanceng pun Pak Hakim. Nah, lanceng. Ya, penjual punya anak? Punya. Parobah perempuan Pak Hakim. Umur berapa? Raben pun Pak Hakim. Pembeli punya anak laki-laki, penjual punya anak perempuan. Bagaimana? Tak usah tukaran. Anak sampian mosok anak sampian pakabin nikah kebai pendena. Cetol putusan hakim keker, palu hakim keker. Gimana? Narema kakabi. Tidak ada yang banding. Pembeli puas, penjual puas karena hakimnya bijak. Karena apa di situ? Trust. Coba semakin. Sehingga bodoh banding, bodoh kasasi, bodoh pak kasasi, ki pakun kalah. Kenapa? Tak bengal wani piro. Ini peradilan di negara sana. Ketika terbangun trust, maka mudah untuk mengajak orang itu membangun satu ketaatan. Ini yang saya maksud faktor emosional.